Halo semuanya, jangan lupa untuk mengunjungi website kami yaitu stabilitasbisnis.com yang selalu memberikan berita teraktual. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram kami karena kami selalu memberikan konten menarik dan juga kreatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dias. Kita pengen nanya-nanya seputar ini Pak, seputar 28 Oktober nanti kan Pak ya, Bang Kalteng Yes. itu 60 tahun. Nah kemudian pasti banyak tantangan yang sudah dilewati tuh Pak sama Bang Kalteng. Ya kita pengen tahu persis. Apakah tantangan terbesarnya itu ketika menghadapi pandemi atau mungkin ada tantangan-tantangan lain gitu yang Bapak rasakan, yang manajemen rasakan, terutama selama Bapak menjadi CEO di Bank Kalteng. Ya, proses sendiri sudah 68. I'm getting old, but I'm still young. Ya kan? Oke, karena banyak orang cerita orang itu bahwa di usia 60 justru itu saat peaknya untuk produktif katanya sih. Memang begini, tantangan saya pernah ceritakan ya, karena saya tahun Mei 2018 itu kan saya orang baru di sini. Mas, tantangan pasti ada. Nah, tantangan ini bagi kita sebenarnya bukan tantangan ya, tapi itu adalah hal-hal yang harus diselesaikan, yang dihadapi, baik secara CEO ya, ataupun secara keseluruhan dari Bank Kalteng sendiri. Memang berbeda. Tahun 18, 19 itu apa yang kita kejar adalah growth, ya kan? Growth kita kejar, targetnya sebegini, harus sampai begini, strateginya begini. Nah, di tahun 2020 bulan Maret kita kayak bangun tidur gitu kan, bingung, tengah malam bangun bingung gitu ya. Semua bingung, bukan cuma Bank Kalteng doang, semua perbankan bingung. Gue mau ngapain nih? Kenapa begini nih gitu kan? Kaget lah. Nah, untungnya kita nggak kagetnya itu bisa cepat menyesuaikan. Karena kalau mereka kagetnya tidak bisa menyesuaikan, lihat 109 bank, nah, itu boleh dibilang 60% kalau nggak salah ya, itu mengalami kerugian kan. Coba cek lagi lah, kalau nggak salah sekitar itulah, kalian mengalami rugi. Kalau mungkin ada keuntungan, tapi keuntungan kan artinya keuntungan tidak seperti yang diharapkan. Atau mungkin juga untung dari sektor yang lain. Bukan dari main bisnisnya. Nah, di tahun 20, ya kebetulan juga, bukan kebetulan sih, karena kita sekarang kan gini, kita tuh harus berpikir, kalau sekarang berpikir, besok mau ngapain, apa yang terjadi besok, harus kita pikirkan sekarang. Artinya strategi yang kita lakukan sekarang, ya, itu adalah cerminan dari apa yang kita lakukan kemarin sebenarnya itu. Ya, nah, strategi yang dilakukan Bank Kalteng itu on the track, tepat sekali. Saya pernah ceritakan, gue masuk di tanah
Ya, hampir semuanya itu mereka bekerja di perkebunan, ya kan? Apakah itu by culture, apakah itu by nature-nya, di situ. Nah, maka di tahun 20 kalau nggak salah, tahun 19 pun sudah dilakukan, 19 itu mengatakan, oke, kita masuklah di sektor perkebunan. Kita nggak bisa kecil-kecil karena belum tahu. Kan itu perlu waktu nih, ya kan? Saya untuk kenal Mas Tova, ke Mas Yudi kan perlu waktu. Mbak Rusmina, kenal waktu semua, perlu waktu kan. Nah, di samping perlu waktu itu dulu, ya setelah bertahap, saya harus tahu dulu nih, grupnya Mas Tovan dan Mas Yudi apa nih? Grup bisnis apa nih? Ya. Tadi kita ngomong, saya ngomong nih, gue mau terjun perkebunan. Oke, perkebunan. Perkebunannya ada nih, ada Yudi, ada Tovan, ada Rusmina, gitu kan. Ini belakangan aja lah. Yang gede dulu yang kita makan. Kita biayain gede dulu. Ini saya tepat di situ. Sebagai semua korporasi yang besar-besar ya, yang mereka juga bagus-bagus, ya, waktunya juga tepat. Nah itu jadi backbone kita. Makanya tahun 19 itu kita ada keuntungan yang cukup bagus. 18, 19, profit kita naik. Nah di tahun 20 kan di dalam tulisan saya itu mengatakan bahwa kita akan ke rupiah, kita ke situ nih. Saya tidak kita tinggalkan yang gede tadi, tidak tinggalkan, tapi justru kita tambah dengan topan kecil-kecil tadi. Nah itu berjalan sampai dengan sekarang ini. Makanya tahun 20 orang jungkir balik, profitnya naik. Dari target 218 kalau nggak salah ya, itu sudah mencapai 240-an kalau tidak salah. Iya. Nah, saat kondisi kabupaten dan semua pemprov yang terjepit karena COVID, saya kasih dia itu payung. Yuk, jangan tak kasih payung nih. Mau kasih dividen 97,5% dividen. Buat menopang itu semuanya. Nah, ini adalah bagian dari keyakinan para shareholder. Ya kan? Shareholder yakin, ternyata BUMJ ku Banggu ini cukup bagus ya. If you compare with the other banks, tumbuhnya bagus nih. Dia yakin kan? Karena dia yakin, gue bakal bagus nih. Lu termodal dong, tambahan sesuai OJK harus 3 triliun. Nah, dia yakin, gue stop deh. Itu kan bagian dari trust yang kita susun, kita bangun. Nah, kita beri pada shareholder, dia balik ke trust kita. Yes, I trust you. Apa yang lu mau, oke, kita ikutin. Gitu. Nah, penempatan bisnis yang tepat tadi, ya, itu juga tetap berlanjut dari sekarang ini, dari kemarin dan sekarang ini yang akan datang. Nah, di tahun 21 ini, karena satu kemarin di tahun 20 akhir atau Januari 21, saya katakan bahwa saya akan masuk dari ini loh. Nah, itu berjalan dengan baik. Sekarang ini di tengah tahun saya punya target 300 miliaran ya, 100 miliaran itu akhir tahun 21. Sementara orang pada mikir-mikir bulan Juli, saya yakin di akhir tahun akan tercapai, mungkin lebih dari itu, mungkin lebih dari itu. Gitu. Nah, itu tadi kan tantangannya adalah menetapkan bisnis yang tepat. Tantangannya. Karena kan orang lihat ya bisa sajalah gitu kan, bisa sajalah. Nah, karena kita bisa menetapkan
sektor bisnis yang tepat, ya, yang tepat, buahnya adalah kita mendapatkan apa-apa wanita menilai, via luar menilai, ya kan? Mereka yang menilai. Nah, itu ada buahnya. Hanya pengakuan mereka. Saya butuh diakui orang. Tapi orang luar mengakui kita. Gitu. Nah, ya. Jadi award kayak apa kayak itu semua orang luar terhadap apa kinerja kita. Nah, secara internal diakui oleh para pemegang saham. Nah, itu bagian yang kita tanya pada mereka. Dan bahkan ada beberapa bank-bank BPD yang lain datang ke kita. Apa sih yang lu kerjain? Bagaimana tepat waktu untuk 3 triliun sesuai aturan OJK kemarin di tahun 2024 3 triliun. Ya. Ada beberapa BPD yang masih belum aware. Masih kurang ini kurang itu. Nah, saya udah lancar semua. Jadi no worries. Katakan 22 bulan Mei, saya terakhir di situ bulan Mei. Selesai. Artinya apa? Saya sudah menanamkan fondasi yang bagus. Seperti komitmen saya datang sama bangun fondasi agar kalian take off-nya itu lancar bagus. Oke. That's my commitment. Ketika bisnis tadi Bang Kateng sudah mendapatkan bisnis yang tepat, kalau boleh tahu dicapai dengan cara seperti apa tuh Pak? Mencari bisnis yang tepat itu Pak? Pertama gini, sebenarnya tadi Anda datang, Anda melihat orang bisa bilang langit dijunjung bumi dibijak gitu ya. Tapi bagaimana memijak yang tepat? Oke. Ya kan? Ini tanah gambut, jangan salah. Terus ke dalam loh. Iya. Ya kan? Dijunjung di langit. Nanti hujan terus kamu kebanjiran. Gimana nih cara ini? Iya. Tadi natural and culture di sini seperti apa? Oke. Kalau kamu hidup di lingkungan perkebunan, ya kamu harus lihat itu semuanya. Apa yang menguntungkan di situ? Nggak mungkin kamu akan makan semuanya. Ya kan? Betul. Ada makanan jajan pasar misalnya itu. Satu apa istilahnya orang Jawa bisa tanpa satu nampan gitu ya. Nggak mungkin makan semuanya. Yeah. Which one you choose? Ya, yang satu proteinnya cukup tinggi, menyehatkan, ya bisa awet dipakai untuk berjalan beberapa langkah. Itu aja. Nah, itu pilihan kita di situ. Nah, bisnis tadi di tahun 21 ini, ya kan langkah kita preparation di tahun 20, 19 dan 20 itu selain kita melakukan bisnis ya as usual, ada persiapan yang kita lakukan. Saya yang pertama ya, apa yang saya kerja. Karena saya lihat lingkungan di sini seperti apa. Most of them adalah orang tani perkebunan. Ya. Saya bicarain asal usul mereka. Nah, saya universal aja deh. Mereka adalah orang perkebunan. Ya, kita sama mereka. Dia punya apa sih? Oh, saya punya kebun ini. Saya punya begini. Boleh dibilang 80% mereka tuh tanahnya tidak bersertifikat. Just paper, kalau orang Jawa bilang girik, kita bilangnya SKT, surat keterangan tanah. Bisa juga itu barang belum didaftarkan. Yes, right. Yeah. What should I do? Harus mikir apa nih sekarang nih? Oh nggak bisa dong. Tovan, lu daftarin dulu dong, kasih kredit. Sertifikat dulu dong, mau kasih kredit. Enggak gitu. Nggak bisa gitu. Kita semua urutan pada dia.
Ini solusinya seperti ini. Nggak apa-apa. Nah, bagaimana caranya? Maka saya kerjasama dengan ATR BBM. Oh. Nah, bukan di provinsi. Kita bisa ngomong, aku punya problem begini loh, gitu kan. Walaupun kita udah tahu caranya seperti apa. Tapi kan kita seolah tidak tahu dari masalah itu. Walaupun kita tahu. Karena konsep saya adalah saya tidak menggurui. Ya, saya datang, ini problem, ini begini, ini begini. Kalau dia masih gini, kita kasih solusi. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau ini? Akhirnya jalan tahu. Nah, kita bikin PKS kerjasama antara Oke, ini udah kita pegang nih sekarang nih. Udah pegang nih. Nah, ini kan payung nih buat kita nih. Nah, dia ngomong, Pak petani, Pak kasih pinjamannya buat ini. Gitu. Nanti kamu balik sertifikatnya udah jadi sertifikat. Nggak apa-apa, gini nggak apa-apa deh, sekarang nggak apa. Balik umur sekian tahun udah jadi sertifikat. Dia happy. Iya. Karena umumnya tempat lain kan gini. Oh ya, nanti sertifikat ini ya, ongkosnya segini. Itu gila loh kan gitu. Iya. Dipotong sebar nih, potong ini. Enggak lah, jangan begituin. Itu bagian dari menumbuhkan loyalitas nasabah kepada kita. Ya nggak? Jadi kita mikirnya itu part of strategi. Ini pikirnya ke depan nih. Gue nggak perlu teriak lagi. Lu sama gue dong, sama gue. Sekarang kalau saya terus jatuh cinta sama kamu, what's look like? Iya nggak? Kan gitu. Gimana bisa jatuh cinta lo kayak gitu? Meres melulu, gimana sih? Ya, belum apa ongkos ini kan? Iya. Bukannya lu modalin dulu gitu kan? Gitu loh. Nah, hal macam ini yang kita lakukan. Nah, ini juga nurun karena palingnya di provinsi, saya ngomong di bawah. Oke. Do like that. Akhirnya apa? Di atas kita rupnya kuat, di bawah juga akhirnya kuat. Artinya sekali tepuk 3 nyawa dapat. Karena 7 nyawa, lepak selesai gitu kan. Ya, problem selesai, strategi kecapai, income kecapai, nasabah loyal, banyak yang bisa kita ciptain. Masalahnya apa? Cuma kita mau bikin enggak gitu aja deh. Betul. Kalau nasabah udah loyal, gampang banget tuh Pak ya? Gampang. Gua ngomong apa ini ngikut. Iya. Itu aja ngomongnya ngikut, gitu kan? Kayak di perkebunan. Saya datang, saya nggak minta apa. Tolong ini enggak, saya nggak tolong. Gua tanya, lu butuh apa sih? Aku butuh ini. Oke, tak penuhi butuhnya. Dia butuh services pasti. Dia butuh apa? ATM, kasih ATM. Ya, selesai baru ngomong. Nah, jadi pendekatan kita apa yang kebutuhan kamu, kita coba untuk kita penuhi, ya. Selesai baru kita ajak ngomong. You haus, dikasih air putih, tempat yang bagus, bagus. Yang terus kalau aku dikasih si Yudi ini segelas air mineral yang ingat terus kan? Iya. Dan kalau kayak gitu biasanya sustain Pak ya? Iya. Sekarang ini pertama dari satu payroll untuk satu perusahaan anaknya dia. Dari 1 sampai 16. Ya. Gue kan 60. Gue bilang sama anak-anak, gue mau hal yang lain dari yang lain. Pak Besmi, gue nggak mau biasanya. Ada yang lain as usual, enggak. Ya, enggak. Kenapa gitu?
Satu, gue butuh awareness dari semua orang. Nah, makanya saya bilang mereka, 60 tahun, lu bikin sesuatu yang lebih dari biasanya. Adanya banyak nih, semua 60. Wah, Alphard 60 Pak ya? Alphard 60 Pak. HRV, HRV, Wah, wih. itu mantap. Mantap. 600 juta rupiahnya sendiri tabungan. Iya, Ada iya. lagi 68 oh ya udah Ah, masuk kayak gitu kan, samanya gitu kan. Ya. Ya, pokoknya itu. Terus apa lagi? Saya mau memerahkan, kita kan ini panganten kan intinya merah ya kalau nggak salah ya. Iya. Kan warna Kalteng itu kan merah, kuning, hijau, Hijau. hitam. Oke. Nah, itu. Ya. Oke, itu mau bikin merah Kalimantan Tengah, Palangka mau bikin merah. Satu, saya membangun kepada mereka, masyarakat kita ini, masyarakat Kalteng ini, bahwa kita itu hadir dulu dan memberikan sesuatu pada Anda. Apresiasi lah. Tadi target saya adalah dapat Ciliwung sama stadion. Ciliwung itu kalau ingat ya, turun pesawat, itu kan Ciliwung gitu. Ya. Nah, di bawahnya saya bikin Bangkal Tang. Oh. Ada orang turun tuh lihat turun, oh Bangkal Tang ini ya, turun Ciliwungnya, sorry. Sama stadion. Stadion ini kan masuk Liga 2. Di sini di Liga 2 untuk home-nya. Jadi nggak ada home away kan? Iya. Semua. Nah, saya ngeliat stadion itu. Saya harus cepat mikir. Malah jadi tuan rumah kalau nggak salah ya, Kalteng Putra ya Pak. Ya betul. Betul Mas Tovan. Nah, sekarang apa yang gue lakukan nih? Ini kan momen nih. Ya nggak? Ini kan momen. Saya bikin kontrak. Dia boleh tuh apa di situ, harus tahu. Tapi di bawahnya itu Bang Kalteng. Nggak pakai lu Bang Kalteng doang. Sehingga orang lihat kata kita. Misalnya di stadion di Jerman, dia nggak lihat stadionnya apa enggak? Emirat, itu aja yang lihatnya. Mana lihat stadionnya di Liverpool. Iya. Emirates Stadium gitu ya. Emirates Stadium, Bang Kalteng Stadium. Ya, bisa begitu. Jadi orang lihatnya itu, oh iya. Nah, banyak hal yang tidak dipikirkan orang kita pikirin. It's like simple, tapi big impact. Big impact. Ya, big impact ya Pak. Ya kayak kemarin ada begitu orang saya bantu saya 10 miliar 10 apa 10 miliar itu kalau untuk masyarakat kecil kan bermatang bukan sejuta-juta setiap orang atau bukan setiap orang kan walaupun 501 juta atau 500 ribu kan itu apa namanya bergerak artinya kan. Iya. Pikirnya ke situ. Betul. Tapi ya kemarin ada sial juga, sialnya ada di pinggir. Biasalah media acak-acak kan, itu kan. Di pinggirnya klaster baru bakal gue ngehek loh. Ada media ini terus dia gini, saya tahu manusianya, saya tahu ulahkannya, terus dia kita datang lagi, sorry gue nggak terima kamu, langsung gitu. Oh. Kok ini gue nggak perlu, udah. Oh, media saya bukan media di sini, saya sombong.
media Jakarta yang saya pakai. Keren. Iya, gue pemilik Jakarta. Gue di sini, masuk itu. Gue pikirin, gue minta bayar sama lu kok. Iya. Ya, harus ada hak jawab aja. Itu hak bukan hakku gitu kan. Terus sama apa? Hak jawab segala macamnya itu. Oke itu. Besok tak blacklist. Itu ya. Nah balik lagi sih. Awareness itu mesti dibangun. Ya. Saat saya ngasih 10 miliar pada masalah kecil, dia Bang Kartengnya. Bang Karteng. Bang Karteng. Sama, saya melihat ada orang baik yang membina petani. Membina petani bagus-bagus. Dari segala macam suku udah kumpul di situ. Saya 23 kepala keluarga kumpulin. Mereka adalah orang-orang yang tadinya guru-guru kebun kalau salah sama HTI dikumpulin dari satu. Mereka dibina, sejak bertanam itu. Kemudian saya datang, saya lihat sejak ngomong si pembinanya ini, hasilnya dia itu cukup mengejutkan. Perlunya apa? Kan kita belum ngomong nih. Kalau kita nggak datang, kita nggak tahu juga kan apa kebutuhan dia. Oh butuh saya ini. Nah saya ajarin dia. Oke, tak kasih pinjaman, tapi bayar lu ini. Bunganya murah, tapi berkelompok. Itu bagian dari kita punya bagian punya strategi juga, target saya juga di dalam landing. Saat saya ngasih 10 miliar tadi, itu otak saya. Ini masalah kecil, masalah kita suka UMKM. Muncul cerita, kita bilang UMKM berkah, karena kan tagline-nya Pemprov kan berkah, kan, satu berkah kan. Kemarin saya kasih dia satu mobil Grand Max ya, pickup itu buat ngangkut sayuran dia. Karena setiap 2 minggu dia itu panen. Oke. Sebelumnya Pak. Sebelumnya panen dijual. Saya kasih CSR saya ini mobil pickup buat ngangkut. Kan saya dapat lain lagi. Karena kelompokmu gak biayain lo ini begini loh gitu kan. Karena kita nyebar kan, ada muncul banyak kelompok. Ya. Jangan itu Grand Max ongkosnya sekian, enggak, anggaplah itu cost. Kan CSR kita nih. Halal dong, CSR kita ada aturannya. Kan? Betul. Ya. Ya. Kita dapat income dari situ. Itu bakalan orang dia bilang langgeng kan. Terus jalan. Kalau saya berhadapan kompetitor, saya akan mampu. Tampang Himbara, BNI, Mandiri, segala itu bang gede-gede semua. Ya. Kita everything nggak mampu. Saya ciptakan pasar sendiri. Oh, oke. Ya kan? Itu kan kita ciptakan sendiri. Karena saya melihat masih ada tempat di situ loh, gitu kan. Sekarang ini lewat Sudirman Tamrin itu, gitu kan. Kan ada gang-gang kecil masuk ke situ. Ya. Ya. Jangan Sudirman Tamrin itu gedung tinggi-tinggi udah ada yang ngapain gitu kan. Jangan putus asa. Itu ada gang misalnya gang masuk dalam itu, ya kan? Jalan Gor, jalan apa itu? Yang FX tuh? Ya, Gor Senayan. Gor Senayan. Kemudian belakang sampingnya Joyo itu kan jalan juga. Nah, masuk jalan itu kan dalam itu banyak lagi kan? Ya. Ya. Ya itu kita kan besar sendiri.
Karena mereka komputer nggak mungkin lah kita ngelawan mereka, nggak mungkin. Kita know everything. Sekarang saya melihat ada sesuatu yang bisa kita bangun di sini. Apa? Ada perguruan tinggi. Gue tanya lu bisa ngapain gitu kan? Satu. Kedua, kualitasnya seperti apa? Saya buka ODP dan ADP. Memang saya buka hanya untuk mereka yang ber-KTP Kalteng. Berarti nggak kita terima. KTP Kalteng yes. Ternyata 80% adalah anak-anak Kalteng yang sekolahnya di luar Kalimantan. Di luar sana. Kalau bisa dari sini. Nah, gue ngomong sama mereka, mau nggak lu tingkatin kualitasnya? Saya bantu mengakreditasi dari C menjadi B sekarang ini untuk webnya, kalau bisnis. Dosennya saya join sama UI. Lu ada nggak dosen pengajar? Kita join deh, udah berjalan 2 tahun. Gua nggak care, dia nggak tempat saya. Ada mikir buatnya. Tapi gue membina sama mereka. Kan kalau masyarakatnya pinter kan juga happy. Iya. Ya. Iya, betul. Iya. Jadi banyak hal bantuan CSR yang sosial ya pada mereka. Itu kita beli. Gitu. Sip. Ada strategi baru yang saya ini orang ribut, sorry. Ya. Oke. Kita duduk. Saya ada solusinya. Kayak kemarin. Anak Fakultas Pertanian dan Perikanan di sini. Lu sekarang ngapain? Gue gini, oke deh. Ikut saya dulu. Kita ada daerah Kabupaten Sukamara sana yang sedang kita bangun ya untuk stream estate. Nah, tampak rumah. Saya juga dengan calon Pokpan. Nanti lebih lama. Nah, saya cakap ini begini mau nggak lo gitu kan? Bisa ya bisa. Nah, sekarang berjalan. Nah, akhirnya kan petani tanah ini gue bangun seperti ini, ya. Kemudian nanti saya kasih kredit, saya jalan, saya juga happy. Exitnya sudah ada. Jadi gini, saya ngasih sesuatu itu tidak sepotong-sepotong. Budidirinya saya bikinin. Yang penting lu mau kerja. Kita siapin semuanya, exitnya sama si calon Pokpan, selesai. Ya happy itu juga. Kan juga ada nggak gratisan kan? Ya. Tapi lu dari shipping ya, lu bina semua ya, gitu kan. Nah dia setuju. Lu ajarin dia ya, gitu kan. Setuju ya. Nah, hal-hal segini kan semacam merajut kan. Hal segini kan tidak punya orang. Kembali sama anak pertananya di sini. Baca ngomong dia. Gak punya solusi. Nah, sekarang di sini kita ngomong. Kita ada caranya. Yang penting kita punya tanah. Dibilang kita tuh nggak tergerus, nggak ada abrasi, nggak ada erosi. Oke. Ya, saya punya cara untuk itu. Tergantung manusia itu mau kerja nggak. Nah, banyak orang yang tidak berpikir, sorry itu saya, ya, tidak berpikir ke depan dan bagaimana mikirin yang ada di lingkungan dia. Petani milenial di sini, ini yang bikin saya luas. Kalau infrastruktur, software segala aplikasi material adalah yang dijawab bisa. Manusia ini yang harus siapin. Jadi untuk melawan mereka, saya tidak akan melawan mereka, tapi saya ciptakan. Memang kalau kita ke Jakarta yang gede tadi ya memang ya kita ngerangkul kan gini. Strategi juga Pak ya. Kita kan harus kolaborasi, nggak bisa. Betul. Ya harus kolaborasi, nggak bisa kami hidup sendiri. Benar. Saya butuh makan, butuh segala macamnya, butuh target, butuh ini, butuh apa? Yang kolaborasi di sini adalah buat ciptain dia untuk dia bisa kerja.
nggak jadi pengangguran. Memang nggak sih gampang sih ya, memang nggak gampang. Butuh satu ketekunan, ya. Kemudian reminder. Jadi satu kita buatkan dulu. Oke, saya mau ke Blok M ya, tapi lewatnya ini aja loh, nggak boleh lewat tempat lain. Sudirman, Panglima Polim, ya, nggak seperti ke CSW, langsung sana, udah. Ini kita harus mereka semua. Nah, kita juga bagi-bagi mereka. Ini bagian ini, itu bagian ini. Karena kalau enggak, tidak. Satu. Kedua, ya, mereka kita didik. Saya juga tidak bisa, ini begini, nggak mungkin. Karena kemarin-kemarin di belakangnya nggak pernah diajarin kan. Nggak bisa. Satu, harus kamu lihat dulu. Gua buka dulu nih file ibunya. Oh gini dulu ya, oke. Artinya setelah kita buka file si SDM kita berani, oh iya, ini perlunya seperti ini loh. Belum pernah begini. Nah kalau saya belum pernah ya berarti kita buka awalan baru. Apa strategi saya adalah bagaimana menggrab katakan tadi kredit untuk kebunan. Belum pernah. Ingin orang dari Medan untuk ngajar ke sini. Lu ajarin dong analisa sawit seperti apa? Oke. Lu ajarin dong begini. Saya tulis sama Bridge. Ya. Tapi gua mau ini adalah sesuai kemauan saya. Iya betul. Saya bilang dulu. Gua minta selabusin kayak apa dulu gitu loh. Gua nggak mau. Nggak bisa, selabismu kayak apa dulu. Ini nggak perlu, gue maunya ini. Enggak. Akhirnya begitu kita masukin itu, otaknya nempel, yang mau kerja. Kita alasin terus. Kalau lu nggak mau ya sudah gue pinggirin. Artinya apa? Gue sudah ngasih kesempatan. Ya kan? Jadi memang kita sepilah-pilah dulu semua. Kita sabar, kita periksa semuanya. Kita mau achieve apa, nah, sarannya kita siapin juga. Nggak bisa. Kita sama ini ya, kamu sana ya, nggak bisa. Tidak. Nah, sekarang bicara transformasi digital ya, kan itu. Nah, ya. Ya. Kita pindah core banking yang lama itu buat yang baru. Sudah kita lakukan. Tapi nggak cukup itu aja kan? Kan ada surroundingnya, ada aplikasi apa macam-macam itu kita siapin juga. Untuk itu kita bikin course digital transformation. Tahap pertama, sekarang tahap udah selesai. Jadi kita kasih roadmap-nya nih. Oke. Roadmap digital seperti ini loh. Kita mau ke sini loh. Sekarang kamu saya siapin dulu untuk seperti ini. Kalau nggak disiapin nggak mungkin. Kita kasih tahu, lu lihat tuh. Lo udah begini loh. Kita sampai di mana sekarang? Where we stand now. Oh, saya masih di sini Pak. Ya. Lo mau ke sana nggak? Mau. Ini caranya. Bertransformasi. Angkatan pertama itu 13 anak. Oke. Angkatan kedua, nah saya berpikir kalau kemarin pertama adalah mereka yang kita pilih, basic edukasinya, kemudian masih muda-muda, gitu ya, yang nggak punya perda. Kalau hanya mereka saja, tidak ada yang atasan dia nggak ngerti nantinya juga kan. Oke. Apa yang sama itu bisa juga makan di sini, di middle ini kan. Betul. Nah, kita libatin. Kita libatkan mereka, semua kepala divisi, mau branch manager, semua sub branch manager. Oke. Belum ikut ini. Iya. Jadi mereka ubah. Oh gini ya Pak Atas, harus begitu. Ini kan bisa gerak sama-sama nih. Iya. Ya.
Itu bisa dikatakan salah satu strategi Bapak untuk ini nggak Pak? Untuk apa? Untuk menciptakan kader-kader pemimpin masa depan. Yes, di situ kelihatan. Hmm. Bisa kelihatan mana yang leadernya muncul, mana yang benar-benar leader, mana yang ini, kemarin Pak ngomong. Dan setiap session ya, itu Jumat Sabtu Minggu. Oke. Saya datang, saya nongkrong. Iya, iya. Sama kita bebas ngomong, ngomong bebas ya. Mulai mereka itu. Jadi kalau mereka kita libatkan semuanya, sekarang ini kan artinya sama gini ya, kemarin tahun 18, 19 kita membina dulu deh gitu kan, kita mauin ya. 20 kemarin udah kita buat digital leader pertama, kemudian 21 kemarin ini yang awal-awal, yang kedua. Nah, artinya saat 21 akhir ini, 22 seterusnya, tinggal ini aja. Tinggal take off Pak ya? Iya, kenapa? Karena mereka bisa memahami semua apa yang kita mau. Iya, iya. Leadernya sudah ada. Iya, iya. Kalau yang nggak ikut Bapak berarti ketinggalan aja Pak ya? Ya wassalam lah. Wassalam aja Pak ya. Kalau misalnya nggak bisa ikut gitu kan, nggak bisa ikut pola Bapak itu udah ketinggalan aja Pak ya? Ya. Next step bisa begini ya. Ya, saya mungkin masih ini ya, karena kan sensitif sekali masalah semacam pendi gitu ya. Berikutnya gitu, saya sama ini anak muda-muda lah yang sudah berubah. Iya. Nah, kemudian gini Pak, kita coba mendalami lagi sedikit Pak tentang style leadershipnya Pak Dias nih. Kayaknya Pak Dias kan dari cerita yang tadi disampaikan dan kemudian dari success story yang sudah ditempuh itu, saya ngelihat, mohon maaf kalau misalnya salah Pak, kekeh gitu loh Pak kalau bahasa Jawanya Pak. Jadi misalnya kalau sudah yakin nih visi ini akan membawa perusahaan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya, ya akan terus menempuh itu gitu loh Pak. Itu gimana Pak bisa sampai seperti itu Pak, kiat-kiatnya Pak? Satu ya, kita yakinin mereka yang ngikutin kita ini. Saya kekeh nih mau ke Blok M deh. Ini banyak makanan di sana. How to get there? Ya. Saya kalau ke sana, ikutin dong. Sekarang ini, jalannya apa tadi? Salah satunya tadi, saya buat digital transformasi bisnis tadi. Oke. Itu salah satu cara. Ya. Kedua, belum lihat loh itu pasar, kita ciptakan pasar tadi kan. Kan itu waktu kan, Pak, B ini begini, Pak, B ini begini, Pak, begini, gini. Terus tanya, ada pasar? Enggak ada Pak. Oh, gitu toh, gitu kan. Jadi kalau tidak kita bimbing, kita ajak, sedikit kita gebuk, ya, kita bukan istilahnya apa ya, bebek itu kita giring aja gitu. Iya. Nah, jadi kekeh kita itu berdasarkan sesuatu yang akan kita achieve. Pasti sampai seperti ini. Itu terbukti kan. Nah, kalau udah terbukti enak banget ditanya. Iya. Jalan kayak begini, kayak begini. Tapi kan untuk membuat kekeh ini harus apa ya, penuh perjuangan, penuh apa itu? Warna istilahnya labenya kita ini. Warna. Nah, tapi tadi semua itu based on data. Oke. Nah, Saya nggak bisa ngomong doang ini, tapi soal gini, ya. Apa? Data yang saya pakai adalah data sekda, statistik ekonomi keuangan daerah, satu. Kedua, BPS Kalteng seperti apa? Oke. Jadi kita makan data kita olah, begini loh jadinya. Kok kakak mau ke sana? Oh nggak bisa, ini ke sana. Oke. Buktinya apa? Lu lihat nggak nih?
Market share-nya berapa persen? Ya, ya. Lu berapa persen sekarang ini? Ya, Don't be silly gitu loh. ya, Saya ngomong, don't be silly, kencang ngomong. ya, ya. Kan? Perlu tidak apa-apa. Emang silly kalau lu mau ngapain lagi? Kalau lu nggak silly nggak begini. Ah, Kan? betul, betul. Oke, betul. Share-mu cuma segini. 0,1%. Jangan udah 1 digit. Hmm. Menyampai dia. Artinya kita buka mata dia, gua ke sana, dasarnya adalah ini. Ya, ya. Open your mind, open your eyes. Ya. Mungkin itu yang jadi kuncinya tuh Pak ya, based on data tadi, leadership style Bapak, Sama. ya Semua mungkin beda, Pak. betul, betul. Karena data-data udah masuk kita olah, waduh gua nggak bisa jalan sendiri nih. Ya udah kolaborasi, Ah, betul, betul. ya kan? Kolaborasi deh. Hmm. Termasuk tadi itu Pak ya, yang program transformasi digital bisnis itu Pak ya. Iya. Pak, Mas nyambung soal digitalisasi nih Pak. Di sebenarnya kalau dalam konteks pasar di BUMD sendiri, seberapa besar pengaruhnya sih Pak? Misalkan ada yang sampai saat ini kan mulai bermunculan tuh bank-bank digital, terus kemudian one stop service di gadget gitu yang bisa berbelanja apa aja dan sebagainya. Pertanyaannya, pasar-pasar di daerah itu apakah memang juga seperti itu gitu, sedemikian apa kebutuhan masyarakatnya seperti apa sampai menuju ke digitalisasi sana gitu? Jadi gini, digitalisasi yes, kita lakukan itu. Yang karena itu sudah very common. Ya. Nah, satu, kita pasar kita dulu berapa sih? Kita bagi pasar kita. Pertama, ada dibutuhkan. Dan kedua, kita ngelihat pasar saya berapa sih? Berapa banyak milenial orang muda yang sudah kerja? Ya. Kebutuhan dia apa? Nah, bisa kebutuhan dia lah kita masukin ke situ. Tapi secara dasar kita sama. Ya, ya. Tinggal masalah tambahan feature-feature aja kan. Cara teknis Jadi di lapangan aja kebutuhannya apa iya, gitu ya Pak. Betul apa nih? Jadi kan kita masukin. Nah, apa yang umum ya kita ada. Tapi yang dibutuhkan benar-benar mereka apa, kita tambahkan di situ. Karena kalau nggak membazir, kita bayar sewa kan? Iya, betul Pak. Ya. Ya nggak, kos kan itu. Kan setiap kos mesti kita pikirin nih. Iya. Iya. Kapan gue balik nih? Iya. Kalau enggak, break even lah. Oke. Kalau kapan bisa selesai gitu. Iya. Gitu loh. Termasuk ini Pak, menyentuh nasabah-nasabah yang banyak bergerak di sektor perkebunan Pak, digitalisasi yang dilakukan oleh Bank Kalteng. Betul. Kayak misalnya saya bilang tadi perkebunan mulai nambah kan. Nah, mereka perlu apa? Oh, saya perlu CMS korporasi. Nah, itu semacam interbanking lah ya. Oke. Iya. Ini kita siapin. Aplikasi sudah ada nih, udah siap nih. Gitu. Kita siapin. Kayak tadi ada universitas yang di sini, ya. Datang ke saya. Sebenarnya saya pengen datang ke sana, tapi nggak bisa ketemu dengan yang saya mauin gitu kan ya. Nah, tadi adalah yang saya mauin itu datang ke sini. Alhamdulillah lah. Thanks God tidak ke sini. Kita ngobrol ya. Dia ada problem, kita kasih solusi. Nggak usah takut deh, saya punya solusinya. Ya. Akhirnya, I got big customer datang ke tempat saya. Tapi tinggal kan udah punya customer yang sejenis nih. Kan tinggal copycat doang. Iya, betul. Pak, sedikit informasi tentang pertumbuhan digitalisasi Bank Kalteng gimana sih Pak? Ya, tadi saya bilang pertama kita rubah core bankingnya, kemudian kita rubah
jenis aplikasinya itu, soalnya aplikasi yang kita lakuin, yang paling basic dulu, yang ada di perbankan, kita sudah ada semuanya. Tinggal sekarang kita bergerak menambah-nambah lagi. Nah, seperti misalnya, ada barang baru, saya EKYC, masukin. Saya bisa tahu begitu saya masukin si namanya si Taufan ini, dia konglomerat nih, istrinya 3. Ini kan? Konglomeratnya si Amin, Pak, kalau belakangnya itu. Kita memilih vendor yang punya aplikasi, kita nggak sembarang milih. Gua milih sesuatu yang ada nilai lebihnya. Nilai lebihnya apa? Satu, saya tidak banyak cost misalnya gitu. Contoh, itu vendor ya, dia bisa mengetahui, udah kerjasama sama mereka ya. Kita bisa tahu dengan kita masukkan nick-nya dia, sudah semua data komplit. Kedua, kita bisa tahu bahwa itu ada masalah di pengadilan tidak. Masalah di kepolisian tidak. Ya kan? Ini kan menguntungkan buat saya. Daripada kontrak sama Dukcapil sendiri, kontrak sama sendiri, semua kan itu. Secara effort juga jadi lebih ini ya. Ribet, betul. Kalau ini kan sekaligus kelihatan mahal, Tapi kalau you breakdown sebenarnya nih, keuntungan kita lebih menguntungkan. Banyak teman-teman yang tidak berpikir seperti itu. Pak Dias mahal, you breakdown dulu. Sekarang gini, apa kebutuhannya? Setelah butuh A, kan butuh B, butuh C. Iya Pak, betul. Nah sekarang ABC ini jadi tiga kan? Kamu bagi murah mana dan itu? Kita berpikirnya, itu dagangannya. Oke Pak, dari saya terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir Pak. Menurut Pak Dias, leadership itu apa Pak? Pola ya yang bisa memberikan contoh dan bisa memberikan solusi, tidak hanya menuntut saja. Nah, harus bisa memberikan solusi. Lu gak bisa nyuruh-nyuruh doang, tapi kasih solusi. Setelah itu, solusi dapetin, ini perhatiin. Dalam papan solusi tadi, si anak-anak ini ada hal yang dilakukan tidak? Kalau mereka ada ragu, kurang yakin, kita kasih tahu. Begini loh. Gitu. Udah, nanti ada jalan. Ingat, apalagi. Karena saya simpel sih. Saya contoh dari kakek nenek saya. Saya lihat pola mereka itu. Jadi dia ngebimbing orang, ngasih contoh, kemudian ngasih solusinya. Oh, kalau kamu batik begini, jangan dikasih malam seperti ini, harus seperti ini. Nanti batiknya jadi bagus. Ya, akhirnya begitu juga. Dia mau ke sana, ini loh, itu nggak bagus, kita kesini aja. Jadi bukan cuma jangan jadi panutan, nanti jadi tontonan. Sorry, tuntunan dan tontonan. Jadilah panutan. Keren Pak. Saya juga bicara sama anak-anak. Gini deh, pendapat boleh sama, pendapatan harus beda. Setuju Pak. Kalau lu effortnya banyak, jas problem begitu juga. Gitu. Betul Pak. Betul. Iya kan? Betul. Siap. Bersama pendapatan harus beda. Iya. Betul Pak. Jadi tuntunan bukan tontonan. Orang ngapain nggak selesai? Tuntunan terus. Betul. Syaratnya masuk belantara ya. Iya.
saya kan sangat tahu gitu kan. Saya ngeliat dalam semua pada zona nyaman. Di situ hanya ngasih pinjaman pada pegawai negeri. Oh, oke. Most of them BPD seperti itu kan. Iya betul Ya. Pak, betul. Ya, most of them seperti itu. Gue tanya, lu gimana sih? Oh gini, oh gitu doang ya. Tapi saya nggak mau gitu doang, nggak enak dong. Ya. Gitu kan? Oh iya gitu. Oh iya. Oh gitu. Ya, sama mereka. Tahan saat janji. Waktu berubah. Dan kita tidak bisa seperti ini aja. Nggak bisa. Itu just nungguin orang lewat, orang datang. Semua berubah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Wah Pak, kita gini nih. Semua pasti resisten. Pasti resisten. Tapi mengubah resisten tadi untuk mau membuka sedikit-sedikit, itu seninya di situ. Jadi orang-orang kadang nggak ada yang ini sungkan, ngapain gue ke situ gitu kan? Iya. Pesan-pesan nggak tahu loh. Mereka ngerti. Ya oke, kita bukain. Bank gue itu sama dengan bank umum biasa. Nah, mengubah itu juga perlu waktu, tidak bisa mengubah dulu selesai. Takes time seperti tadi. Ya apa caranya? Satu, kita ajarin ada kosnya lah, ada yang tambah ini, tambah itu, gitu kan. Pendidikannya harus kita seimbangkan. Makanya kan saya punya konsep. Setiap orang minimum 2 kali pendidikan dalam setahun. Oh. Kenapa? Jadi nambah knowledge-nya. Sekarang zaman sertifikasi. Yes, there's sertifikasi. Gue kasih contoh. Saya contohnya. Saya punya apa namanya? Tagline Vini Visi. Saya sekali ujian lulus. Orang pada 4 kali gitu, 3 kali gitu. Nah, caranya gimana? Gue kasih tahu. Kenapa bisa? Karena ada kemauan. Selama lu gak ada kemauan gak akan bisa. Iya betul. Makanya saya bilang, gue mau silabus lu apa sih? Itu penting. Gitu. Ya. Oke, baik. Mantap Pak. Sudah tadi dari sisi bank pegawai PNS menjadi bank yang melakukan hal yang lain di situ ya. Itu harus apa namanya? Kita kirim ke arah sana. Itu ada lapangan rumput yang hijau. Ya. Nah, untuk meyakinkan adanya lapangan rumput yang hijau, itu kan Pak perlu leadership yang kuat, Pak. Nah, itulah yang Bapak punya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, karena ya seperti yang kita tahu lah, menangani bank daerah itu banyak banget Pak ininya Pak, banyak banget risikonya Pak ya, risiko dari orang daerah sendiri, risiko dari anggota legislatif, kemudian dari pemegang saham dan lain sebagainya. Oke. Ya, oke Pak, terima kasih banyak nih Pak informasi yang Bapak sudah sharing bersama kami. Banyak inspirasi nih buat kita yang masih muda-muda Pak. Gimana cara memimpin, gimana cara menangani anak buah seperti apa.